Sekarang Ibu mau tanya, di antara kalian ada yang punya cita-cita jadi guru? Saya! Terbang tinggi ke awan, mungkin ada yang bisa ku temukan, menyeberangi ilalang. Walaupun jauh yang harus ku tempuh. Tahun lalu sekolah kita ini dianggap sebagai sekolah yang baik. Jalan masihlah panjang, banyak keinginan yang dilupakan, masih harus berjuang. Percayalah masih ada banyak harapan. Terbanglah terbang, raihlah mimpi, jangan berhenti. Terbanglah serta dukung Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kalina Aquilinda Moha, asal sekolah SMK Negeri 1 Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan UKIN atau uji kinerja. Ini kartu ujian saya. Berikut video pembelajaran UKIN saya. Terima kasih. Beri hormat kepada guru. Selamat pagi semuanya. Wah, luar biasa. Apa kabar? Baik. Oke, masih semangat kan? Masih. Masih dong, karena masih sangat-sangat pagi hari ini ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta semuanya cek kelengkapan dan kerapian seperti biasa. Pegang pinggang kalian yang laki-laki. Apakah kalian sudah sisih? Perempuan sudah rapi semua? Oke. Pegang kepala kalian. Apakah kalian sudah cantik, ganteng dan rapi? Sudah? Oke. Ibu rasa semuanya sudah mempersiapkan diri. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sebagai manusia yang menciptakan Tuhan harus mengucap syukur, ya kan? Nah, untuk itu Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa pagi. Baik, Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kita banyak berdoa. Sebelumnya Ibu merasa video ini menurut ajaran kepercayaan agama. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra. Terima kasih Vika, semuanya silakan duduk. Nah, seperti biasa, hari ini kalian ketemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran perbankan dasar. Nah, Bu, presensi dulu ya. Anastasia. Oke, terima kasih Anas. Angel Selfuin. Oke, terima kasih Angel. Dede Bere. Ayo. Terima kasih Dede. Semangat pagi ya. Sudah sehat Dede? Sudah? Mendingan Dede? Oke. Oke, berarti habis semua ya hari ini? Luar biasa sekali. Ibu harap yang kemarin sakit, Evan, maksudnya Dede sama Tia, Ibu harap minggu ini sudah agak lebih sehat ya? Oke, yang seperti Ibu bilang, atau Ibu sudah kasih kesempatan kepada kalian minggu lalu, kita masuk materi yang baru kan? Nah, yaitu mengenai jenis bank. Tapi sebelum kita memahami atau membelajar
tentang materi yang baru tentang jenis bank, Ibu minta kalian mereview atau melihat kembali materi sebelumnya mengenai jenis uang. Ibu yakin karena apa? Minggu lalu mengenai tes mengenai jenis uang itu semuanya bisa menjawab dengan baik. Pengertian uang sendiri adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah, baik berbentuk kertas maupun logam. Secara umum, jenis-jenis uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan juga uang piutang. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat, yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank. Sedangkan uang viral adalah alat pembayaran yang sah berupa surat-surat berharga. Berdasarkan bahannya, uang kartal dibagi menjadi uang logam dan uang kertas. Sedangkan bentuk uang viral dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Cek adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tertera dalam surat tersebut. Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang kepada rekening orang atau badan yang ditunjuk oleh nasabah. Selain cek dan giro, terdapat sistem telegrafis. Pembayaran melalui sistem telegrafis dilakukan dengan perintah melalui telegram untuk memindahkan angka rekening pada bank yang sama. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan cepat meski kedua pihak berada dalam jarak yang jauh. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Uang. Ada 4 tingkatan jenis uang kan? Yang pertama berdasarkan apa? Nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, bahan pembuatannya. Yang ketiga, lembaga yang menerbitkannya. Dan yang keempat, wilayah perjinaannya. Wah, luar biasa sekali ini. Sangat-sangat luar biasa karena semuanya masih mengingat tentang materi sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk, Ibu mau menunjukkan dulu hal apa yang harus kita capai pada pagi hari ini. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pagi hari ini, yang pertama, kita akan menganalisis berbagai jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Itu pengetahuannya. Sedangkan untuk kalian keterampilannya, kita akan melakukan atau kita bersama-sama kalian akan mengklasifikasikan jenis-jenis bank dan kantor bank di Indonesia. Itu kompetensi dasar yang akan kita capai. Selanjutnya, indikator pencapaian apa sih yang harus kita capai di dalam kompetensi dasar ini? Yang pertama, kalian atau kita akan membahas mengenai fungsi bank sentral dan fungsi bank umum itu seperti apa. Yang kedua, menganalisis ini jenis-jenis bank di Indonesia. Setelah kalian menjelaskan dan menganalisis, kalian akan menyimpulkan fungsi dari bank sentral dan bank umum. Setelah itu, kalian akan mengklasifikasikan jenis-jenis bank di Indonesia dan kantor bank. Itu IPK-nya. Nah, dengan IPK yang ada, di sini Ibu melakukan dengan menggunakan model discovery learning, di mana tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi jenis bank ini, yang pertama, kalian mampu untuk menjelaskan fungsi bank sentral dan bank umum dengan benar dan tepat. Yang kedua, kalian mampu menganalisis jenis-jenis bank di Indonesia dengan baik dan tepat. Yang ketiga, kalian mampu menyimpulkan fungsi dari bank sentral dan bank umum dengan benar dan tepat pula. Selanjutnya, kalian harus mampu mengklasifikasikan jenis-jenis bank di Indonesia dengan teliti dan percaya diri. Selanjutnya, kita akan masuk ke materinya. Tetapi sebelum itu, semuanya sudah pernah pergi ke bank? Sudah? Apakah di bank sana kamu hanya berdiri atau melakukan kegiatan di dalam bank tersebut? Melakukan kegiatan ya? Oke, Ibu minta Tian dulu, sorry. Tian tadi Ibu bilang, tadi Tian mengatakan bahwa Tian juga melakukan kegiatan di bank. Kegiatan seperti apa sih yang Tian lakukan di bank? Tarik uang, cek saldo rekening. Oke, tepuk tangan untuk Tian dulu.
Bank NTT. Bank NTT. Oke, di sini ada yang sudah pernah pergi ke Bank BRI juga? Sudah. Tiara kalau begitu. Tiara buat apa di Bank BRI? Tarik uang juga. Yang Tiara gunakan itu apakah Tiara menggunakan kartu ATM? Kan kita sudah belajar kemarin kan tentang jenis-jenis uang itu kan. Menggunakan kartu ATM atau menggunakan buku? Pakai kartu ATM. Oke, berarti Tiara secara langsung memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak bank. Nah, kita di atap gua di sini ada Bank Indonesia tidak? Tidak. Tidak ada kan? Bank Indonesia hanya ada di mana? Di Indonesia. Provinsi NTT ada tidak Bank Indonesia? Ada. Tempatnya di mana? Satu provinsi hanya ada satu cabang Bank Indonesia. Kita Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana kantornya itu berpusat di Kupang sana. Ya, di Tabuannya tidak ada, hanya ada kantor-kantor cabang saja. Apa sih perbedaan fungsi bank sentral dengan bank umum? Fungsi dari bank sentral sebagai Bank Indonesia itu sama dengan bank umum. Apakah sama kegiatannya? Jason, bedanya menurut Jason ya. Ini kita menurut Jason dulu. Menurut Jason, apa sih perbedaannya antara bank umum dengan bank sentral? Kalau bank sentral mungkin melayaninya lebih ke bank umum. Kalau bank umum dan kita terjun langsung ke masyarakat, langsung ke masyarakat. Tepuk tangan untuk Jason. Bank Indonesia selaku bank sentral, dia lebih atau dia bekerja samanya atau lebih bertetapan dengan bank-bank umum. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan nasabah atau masyarakat. Beda dengan bank umum tadi ya. Bank umum dia lebih bekerja atau lebih dekat kepada nasabah atau masyarakatnya. Paham? Paham? Oke, sebelum itu Ibu bagikan dulu kalian bahan aja. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan semua. Pasang telinga dan pasang mata kalian, pahami dan cerna baik-baik penjelasan singkat Ibu mengenai materi yang akan kita cari. Kita lihat yang pertama, bank dan fungsinya. Tadi Ibu sudah bilang fungsi bank sentral dan bank umum. Di sini kita lihat yang pertama, bank sentral itu adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan moneter, di mana dia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi berjalannya bank-bank lainnya, di mana Bank Indonesia atau Bank Sentral dikatakan sebagai leader of the last resort. Pemimpin, ya kan? Dia sebagai pemimpin dan lembaga-lembaga lainnya. Jelas ya? Yang kedua, kita lihat ini. Bank umum. Di sini kamu lihat, ada banyak sekali gambar di sini. Ada BRI, BNI, Mandiri, BTN, itu termasuk bank-bank umum. Jelas? Kalau Bank Indonesia satu saja. Namanya juga ini apa? Leader, pemimpin. Jadi satu saja Bank Indonesia. Kalau bank umum banyak jenisnya. Bank umum ini, Ibu tadi bilang, yang seperti yang Jesse bilang juga, yang seperti Tian, Yvonne, dan Angel bilang tadi. Bank umum ini apa? Dia memberikan jasa yang bersifat umum. Namanya juga umum. Umum berarti luas, ke siapa saja. Ke siapa saja ini maksudnya nasabahnya. Dia memberikan seluruh jasa perbankan. Selanjutnya, Ibu minta kalian lebih memahami atau mencari tahu sendiri dari bahan ajar atau modul ajar yang Ibu telah bagi dengan di buku paket yang telah dibagikan halaman berapa 99 ya. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, sekarang sebelum tadi kita memulai pembelajaran, Ibu sudah membagi kalian dari beberapa kelompokan. Di sini kita menggunakan model discovery learning, di mana setiap kelompok itu Ibu sudah melihat, oh satu orang ini yang sudah yang bisa menjadi leadernya, leader of the resortnya. Jadi Ibu minta sekarang kalian ke kelompok kalian masing-masing dulu. Silakan. Waktu kalian untuk berdiskusi dan menyelesaikan masing-masing soal dalam LKPD tersebut sudah jelas kan, sudah seperti biasa kan? Kalau kurang jelas ada petunjuk di LKPD itu, kalian bisa membacanya. Ada juga sedikit ringkasan materi mengenai jenis bank, kalian bisa mengerjakan. Waktu kalian 20 menit mulai dari sekarang. Ingat, yang seperti Ibu bilang di awal, apa? Pada saat proses
Ibu harap semuanya aktif bekerja. Silakan bekerja. Ingat, diskusi, siapkan memang pertanyaan atau hal-hal yang mungkin menurut kalian masih bingung untuk kelompok lain, karena apa? Semuanya ada penilaiannya. 5 menit lagi ya. Oke, 3 menit lagi untuk kalian. Semangat ya, jangan lupa yel-yelnya. Materinya harus mengenai jenis bank. Mau yel-yel atau slogan, terserah kalian. Intinya, ibu nilai kekompakan dan kreativitas kalian dalam kelompok itu seperti apa? Jelas ya? Oke, selesai? Selesai. Oke, sebelum kita mulai presentasi dari masing-masing kelompok, ibu minta tepuk tangan semua. Kelompok 5, ada semangatnya? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1, suaranya? Kelompok 1 ada suara? Oke, untuk itu ibu minta kelompok 2 sampai kelompok 5 beri semangat untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pagi ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Secara umum, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Apakah yang dimaksud dengan fungsi bank sebagai agen of trust, agen of development, dan agen of service? Jadi fungsi bank, agen of service, yaitu lembaga yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Agen of trust, suatu lembaga yang berlandaskan pada suatu kepercayaan. Sedangkan bank sebagai agen of development adalah kemampuan bank untuk mengajak masyarakat melakukan investasi, konsumsi, distribusi, dan jasa dengan menggunakan media uang. Sekian. Memberi waktu teman-teman bertanya. Oke, silakan untuk kelompok lain untuk bertanya, ibu persilakan, atau kelompok lain mempersilakan apabila muncul mengenai apa yang telah mereka paparkan mengenai fungsi bank sebagai agent of trust and agent of development and agent of service. Silakan. Silakan bertanya untuk kelompok lain. Mohon untuk menjelaskan ulang mengenai agent of service. Jadi agent of service yaitu lembaga yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Contoh dari pelayanan tersebut adalah Seperti pegawai bank yang mau melayani masyarakat ketika masyarakat mau menyimpan uang ataupun mau menarik uang. Gimana ya, Pak? Ini maksudnya gimana? Kalau belum jelas silakan maksudnya gimana ya, Pak? Jelas? Oke, bertanya dulu untuk kelompok satu ya, Pak. Masih ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Pas? Nah, jadi pertanyaan dari Evan tuh seperti kayak di bank, kamu pernah dengar atau pernah lihat yang namanya posisi customer service? CS, sebagai CS, ya kan? Dia itu melayani kegiatan-kegiatan atau contohnya nasabah ada mengalami kesulitan atau keluhan. Contoh saya melakukan pinjaman atau saya mau membuka buku baru, itu langsung customer service. Kalau teller, dia hanya menerima uang, dia melakukan pengiriman dan penarikan uang. Kalau customer service, dia melayani semua keluhan atau keinginan dari nasabah bank tersebut. Jelas? Jelas. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu dulu. Nah, untuk mengakhiri ini, kita dengar dulu slogan atau yel-yel seperti apa sih yang diberikan untuk kelompok satu? Silakan. Seputar kepemimpinan, Leader of the Association. hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian. Oke, untuk kelompok satu, selanjutnya seperti
setelah kita hidup kan hidup kesepian bagaimana apa? Kasih. Sekarang kita lihat apakah kelompok 2 akan memberikan jawaban itu ke kasih itu? Silakan kelompok 4 buka. Oke, silakan kelompok 4. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kelompok 4. Kami berdiri di sini untuk mau presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami kepada yang Tiga gampang dari yang sebelumnya. Silakan Ira untuk mempresentasikannya. Kami akan menjawab pertanyaan yang bermanfaat yang dekat dan menjelaskan dari bank ukuran yang Anda butuhkan. Bank memiliki campuran. Kepemilikan saham bank sampai dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya Indra Pacific Bank, Mitsui Shibuya Bank, dan Bank Sekuras Swadharma. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok? Ada pertanyaan dari kelompok 5? Bang campuran. Kelompok mereka berbicara tentang campuran asing dan pribumi. Apakah ada pertanyaan? Bila perlu sekali. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Pemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya Inter Pacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, dan Bank Sakura Swadharma. Jelas? Kita untuk kelompok 4 dulu. Silakan kalian dulu. Bank Sentral, the leader of the last resort. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, sekian dari kami. Jika ada jawab yang patah, jangan masukkan ke dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Sangat-sangat luar biasa pada pagi hari ini. Karena bukan hanya ada yel-yelnya, tapi ada kata-kata motivasi atau mutiara di akhir presentasi. Oke, luar biasa sekali ya. Semuanya sudah menjawab dari pertanyaan atau sudah melengkapi beberapa LKPD yang telah diberikan. Ibu rasa semuanya sangat semangat dan luar biasa pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Oke, semuanya keep calm, tenang. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita menutup, ada yang mau bertanya? Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Semuanya jelas? Jelas. Atau ada yang masih sedikit rancu mengenai jenis bank maupun jenis kantor bank? Sudahkah semua? Ya. Sudah? Ibu minta salah satu dari kalian, ibu rasa semuanya pasti bisa memberikan kesimpulan akhir mengenai materi jenis bank ini. Oke. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya. Jerisa. Ini jadi lagi. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi selain jenis bank berdasarkan fungsinya, ada pun jenis bank berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing, bank dan juga bank campuran. Yang kedua, jenis bank berdasarkan statusnya. Status bank yang dimaksud adalah yang pertama bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Bank kedua, bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Lalu jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam
operasionalnya menerapkan metode bunga karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara luas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Lalu jenis-jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah kantor pusat. Kantor pusat merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor bank. Yang kedua, kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling besar. Yang ketiga, kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Yang keempat, kantor kas. Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Itu kembali kesimpulan dari jenis bank. Ada jenis bank atau fungsi bank, yaitu bank sentral dan bank umum, di mana bank sentral sebagai leader of the resort, bank umum menjalankan atau lebih dekat kepada masyarakat. Sedangkan jenis bank yang selanjutnya berdasarkan kepemilikan ada 4, umum, swasta, campuran, dan asing. Yang kedua berdasarkan status devisa, non devisa, cara menentukan harga bank konvensional. Dan yang keempat, jenis bank berdasarkan tingkatan kantor, kantor pusat, cabang penuh, cabang pembantu, dan kantor kas. Jelas? Yes. Jelas? Nah, selanjutnya untuk mengakhiri ini dan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan kalian, Ibu akan melakukan tes atau evaluasi akhir. Nah, sebelum itu Ibu minta kalian kembali ke tempat kalian masing-masing, kumpulkan data PD dan pengajaran. Siap? Ibu bagikan lembar soalnya, langsung jawab di lembar soal tersebut. Ibu akan mengukur di mana atau batas kemampuan akhir kalian. Siap? Cara masing-masing. Waktu kalian cuma 5 menit untuk menyelesaikan soal-soal. Tulis nama identitas jelas ya. 2 menit lagi. Oke, selesai? Selesai? Oke, Ibu minta Tian untuk membantu mengumpulkan ya. Lembar jawaban tadi. Ayo, selesai. Materinya sangat singkat tadi. Cuma untuk fungsi uang, terus jenis-jenis uang, fungsi bank, dan jenis-jenis bank, dan jenis-jenis kantor bank. Sangat-sangat mudah, singkat, tapi kita semua paham. Oke, selesai? Selesai. Dengan adanya evaluasi atau tes yang telah kita jalani, maka secara tidak langsung kegiatan pembelajaran kita hari ini pada pagi hari ini juga selesai mengenai materi jenis bank. Ibu harap yang tadi seperti Ibu omong di awal, bukan hanya kalian paham pada saat ujian nanti penilaian akhir semester 1 ini, tetapi untuk bermanfaat masa depan kalian. Karena apa yang bilang masa depan atau cita-cita kalian ada di tangan kalian sendiri, bukan ada di tangan dia. Jelas? Memang dia juga ada, tetapi dia belum tentu sempurna seperti apa yang kita harapkan. Oke, nah setelah kita belajar tadi sama-sama, kita saling diskusi, ada tanya jawabnya juga, ada penjelasannya juga. Selanjutnya, Ibu minta pendapat dari kalian. Solusi atau saran atau tanggapan seperti apa yang kalian berikan kepada Ibu untuk kegiatan pelajaran kali ini. Omong saja, berikan pendapat saja,
tanpa ada tekanan apapun, tanpa mengurangi apapun nilai atau apa tidak. Ini koreksi untuk ibu juga ke depannya seperti apa. Silakan siapa yang mau memberikannya? Oke, silakan Dede. Dana, please. Terima kasih Bu. Ibu dengar salah ada sedikit. Terima kasih Bu. Menurut saya cara mengajar Ibu sangat baik, apalagi dengan metode discovery learning. Membuat kami lebih kompak dalam diskusi kelompok untuk mencapai jawaban yang dispontan. Menurut saya. Terima kasih Dede. Dede saya sama-sama belajar. Oke, kita satu lagi. Siapa yang mau memberikan saran? Oke, silakan Iqbal. Pendapat dari saya, kegiatan belajar mengajar seperti ini mudah dimengerti dan efektif bagi para murid atau siswa yang kurang mengerti. Dan saya harap kegiatan belajar seperti ini dapat dikembangkan agar peserta didik lain bisa merasakan kegiatan belajar seperti ini. Oke, terima kasih Iqbal. Bukan hanya Ibu rasa suara dari Dede dan suara dari Iqbal mewakili dari kalian semua. Dan Ibu juga harap bukan hanya Ibu saja yang tetap mempertahankan apa yang Ibu lakukan, tetapi kalian juga mempertahankan dan lebih lagi untuk semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Jelas? Nah, tetapi ingat, tugas kalian bukan sampai di sini saja selesai. Tugas kalian pelajar akan terus berlanjut sampai dengan kalian mencapai atau mendapatkan cita-cita yang kalian inginkan. Nah, untuk melengkapi cita-cita atau impian yang akan kalian capai, minggu depan tugas kalian yaitu mencari materi mengenai kegiatan-kegiatan dari usaha bank itu seperti apa. Setelah kita mengetahui jenis bank itu apa, nah usaha atau kegiatan bank secara rinci itu seperti apa. Tugas kalian minggu depan seperti itu. Paham? Paham? Semua yang satu? Jelas? Nah, untuk itu Ibu minta mengakhiri kegiatan hari ini. Ibu minta salah satu kalian untuk diri dengan salah. Oke, jangan lupa tugas untuk minggu depan. Tetap semangat belajar, rela cita-cita dan impian kalian. Ingat, mimpi kalian satu yang paling sempurna adalah senyum orang tua yang harus kalian berikan. Karena apa? Senyum orang tua itu yang lebih berharga daripada senyum si dia. Jelas? Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Sampai jumpa minggu depan. Jangan menyerah, rintangan menghalang, tenang jalani semua. Percayalah